hati nurani kalian. Camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Yakni kehadiran Sylvester Matutina, ini relawannya Jokowi yang rencananya dia akan menghadiri sidang peninjauan kembali yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kaitannya dengan vonis dia yang sudah inkrah di Mahkamah Agung, yakni 1,5 tahun penjara karena penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, banyak orang mengapa menunggu-nunggu karena Sylvester Matutina ini kan selama ini katanya tidak menghilang, tidak bisa ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena kasus yang sudah inkrah atau harus sudah berkekuatan hukum tetap dan harusnya dia segera masuk penjara itu sudah dijatuhkan oleh hakim pada tanggal 16 September 2019. Sampai sekarang kan dia juga belum dijebloskan ke penjara. Alasannya dari kejaksaan itu karena ya dia menghilang. Nah, kalau sekarang dia hari ini mestinya tadi dia hadir, ini kan harusnya jadi momen Kejaksaan Agung nggak bisa ngeles lagi bahwa dia harus ditahan. Ya karena alasannya apa? Sudah muncul di pengadilan itu kok tidak juga ditahan. Tapi ternyata Sylvester Matutina hari ini tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akhirnya ya sidangnya ditunda sampai pekan depan. Ini menurut hakim karena alasannya yang mengajukan peninjauan kembali ini tidak hadir, ya maka ditunda sepekan yang akan datang. Nah, yang cukup menarik itu adalah alasan yang diajukan kenapa dia tidak hadir. Kalau menurut versi pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rio Barten, katanya dia ini menderita chest pain, ini apa, nyeri di dada gitu. Tapi menurut rekan dia Adi Darmawan, ini sekjen Peradi Bersatu, ini waktu yang orang selalu mendampingi Sylvester Matutina, dia menderita tifus. Mana yang benar? Mana yang benar tentu saja kita tidak tahu, tapi yang jelas kita lebih baik berpegang surat resmi yang diajukan ke majelis hakim yang sebutkan bahwa dia menderita chest pain dan harus istirahat 5 hari dan dia dirawat di rumah sakit Cinere ini di Depok. Jadi dari sini sebenarnya juga, ini kan sudah ketahuan di mana posisi dari Sylvester Matutina. Nah, artinya kalau menurut keterangan dari surat yang disampaikan oleh pengacaranya kepada hakim, dia berada di rumah sakit dan di rumah sakit Cinere dan harus beristirahat selama 5 hari. Harusnya ini tidak ada alasan untuk Kejaksaan Agung juga tidak mengecek dong ya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya yang harusnya melakukan eksekusi. Benarkah bahwa Sylvester Matutina itu dirawat di rumah sakit Cinere, dan kalau dia betul ada di rumah sakit Cinere kan sebenarnya jaksa juga bisa langsung menahan. Tentu saja kan dengan pertimbangan karena dia sedang sakit itu bisa dibantarkan, ditahan dulu baru dibantarkan. Dengan cara seperti itu berarti kan jaksa itu sudah melakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Tidak seperti sekarang sudah berlangsung 5 tahun sebelum juga dieksekusi dan alasannya karena yang bersangkutan itu menghilang. Nah sekarang kita jelas kok dia menyatakan bahwa dia ada di rumah sakit Cinere. Tinggal dicek oleh kejaksaan. Kalau ternyata dia tidak ada di situ kan berarti dia membohongi Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. Saya kira ini merupakan akal-akalan baru ya dari Sylvester Matutina ataupun pengacara untuk menghindari itu. Karena mungkin tadinya dia tidak menduga bahwa pengajuan PK ini bisa berdampak pada penangkapan dia. Karena ini kita bisa menduga bahwa ini adalah cara dia untuk menghindari ditahan. Kenapa? Karena dengan dia mengajukan PK dan kalau kemudian ternyata PK-nya kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dan dia dibebaskan, ya dia tidak perlu ditahan lagi. Tapi yang dia lupa bahwa satu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Sebagai orang tua, kudoakan semoga bisa membawa perubahannya yang signifikan. Sehat selalu, Tuhan bersamamu. Terima kasih Bang Ferry selalu menyuarakan kebenaran, sehat selalu, panjang umurnya. Memang mantan Ferry Irwandi bongkar seluruh perusak negara. Alhamdulillah Mas Irwandi terus berjuang demi NKRI, terutama dari cengkeran pemegang
OCECRP keluarga dan korninya. Dia lupa bahwa yang paling kuat itu Allah SWT. Ya Allah, kuatkan Mas Ferry, lindungi Mas Ferry, sayangi Mas Ferry. Kabulkanlah doa, ijabah doa kami, ya Allah. Amin, ya Rabb. Menyala terus saudara Irwandi dari Banjingan Dajjal yang ada di NKRI. Terus bersuara demi NKRI dan rakyat pribumi, salam akal waras. Semangat berjuang demi negara tercinta Indonesia Ferry, kami rakyat mendukungmu. Intinya biar ada pergantian pucuk, biar yang di bawah naik, maka rencana demo ditunggangi ternyata tidak berhasil. Sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang di negeri ini adanya adalah darurat polisi, bukan darurat militer. Tetapi yang jadi tanda tanya besar bagi kita, pemerintah yang mana sekarang yang masih waras? Sepertinya sudah tidak ada, bang. Mereka sudah sakit semua, bahkan sudah stadium 4. Sehat selalu Mas Ferry, mudah Allah melindungi dan diberi panjang umur, teruslah bersuara-suara telah mewakili kami. Lawan mereka dengan meningkatkan kesadaran diri kita, karena mereka sedang memupuk panggung dan jabatan retorika itu omong kosong. Mereka bermain dengan semua strategi politik hanya untuk mencari uang dan kursi. Mudah-mudahan sehat selalu anak muda, tetap suarakan kebenaran dan kejujuran untuk negeri tercinta ini. Amin, ya Allah. Mas Ferry semoga selalu sehat dan terus berjuang demi kebenaran teman dan masyarakat kecil. Semangat terus Mas Ferry bersama keluarga. Keren Mas Ferry. Irwandi tambah banyak rakyat Indonesia seperti Mas Ferry. Mantan jenderal kok dibohongi sampai di tukang kayu Jokowi. Jangan mau Pak Prabowo seret dia pengadilan 10 tahun hancur dibuat. Terus kembangkan sampai terjalin peraturan dan kesatuan. Kejahatan segera terungkap dan mendapat penjara setimpal. Betapa rusaknya sarafnya. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, apalagi banyak duitnya. Terus sehat, semangat berkaya dan bermal. Nak Ferry, ibu doakan selalu, amin. Selalu berhati-hati sama si Jokowi itu. Terima kasih bang atas percerahannya. Semoga masyarakat kita mulai sadar dengan keadaan. Manusia banyak menyembunyikan kebohongan dan melanggar aturan. Yes, mantap bro. Salam support bro. Jokowi raja pembohong, raja Firaun, tinggal tunggu tumbangnya. Semoga selalu mempermudahkan urusannya. Kita selalu berjuang untuk keselamatan bangsa temul itu perusak bangsa Indonesia.
Ayo negeri, ayo generasi menerus bangsa perwira NKRI yang punya kelebihan otak, cerdas kutik. Ferry, kalau mau Indonesia kita miliki sebetul-betulnya untuk masa depan yang adil, makmur dan sejahtera, semoga Allah melindungi orang-orang yang terus berjuang untuk NKRI yang kita cintai. Terus Bung Ferry bergerak dan berkarya terus ya. Doa-doakan kami di sini akan selalu menyertai. Amin, salam waras. Semangat Bang, insyaallah selalu dilindungi Allah swasta. Sudah waktunya para pemuda dan pemudi untuk berjuang tegakkan kebenaran dan keadilan demi terwujudnya masyarakat yang damai, bahagia, sejahtera di negeri yang merdeka ini. Amin. Ya, rakyat cerdas banget sudah bisa bedakan mana yang hoak dan mana yang benar. Memang benar Bang, seperti tidak ada pemimpin. Mantap Bang Ferry, sehat dan sukses selalu. Amin. Usahakan berita ini diketahui semua bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saudara Bang Ferry, semoga Allah melindungi segala niat baik. Teruslah menyuarakan kebenaran Bung Ferry, rakyat mendukungmu. Ya Allah, sabar ya. Rakyat jangan terpancing, sehat selalu Mas Ferry. Hati-hati jika ada ajakan yang tidak bermanfaat. Ayo terus bongkar dan bongkar. Semoga selalu lindungi Allah swasta Mas Ferry. Amin. Semangat Mas Ferry. Selalu orang tua hanya bos mendoakan semoga kalian diberikan kesehatan dan lindungan Allah swasta. Amin ya.